kalau ditanyakan menurut kita adil atau tidak, ini tidak adil dan zolim. Tidak adil dan zolim. Ini adalah hasil yang kita lihat adalah hasil ingin membungkam suara-suara kritis para masyarakat, para ulama, para ustadz. Oleh karena itu, langkah konkret kami sebagai PH itu adalah melakukan banding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sponsor dan setanah di mana saja Anda berada. Ada fenomena yang selalu unik dari para kuasa hukum Sugi Nur dan Bambantri. Mereka memang tak mau menerima putusan vonis 6 tahun penjara untuk Sugi. Dan ini yang terus menerus kemudian disebarluaskan, terus menerus diopinikan, dan ini adalah bentuk bahwa mereka mengalami kecewa berat. Tetapi justru merawat kecewa itu hanya akan membuat pikiran-pikiran menjadi tidak jernih. Kita tahu bahwa proses panjang persidangan Sugi Nur ini semua nampak transparan diakses oleh publik. Semua kesaksian-kesaksian dari para saksi, baik saksi ahli maupun saksi fakta, telah menyampaikan apa yang mereka ketahui tentang kasus Sugi Nur. Hingga kemudian hakim pun memvonis Sugi Nur dan Bambantri 6 tahun penjara. Memang yang namanya putusan, siapapun orang kadang tidak akan menerima begitu saja. Tetapi perlu dipahami bahwa pikiran-pikiran yang terlalu curiga yang berlebihan kepada negara, kepada institusi penegak hukum, sekali lagi hanya akan membuat pikiran-pikiran kita menjadi tidak jernih. Inilah yang seperti yang terjadi pada kuasa hukum Sugi Nur ini. Kita cuma simak dulu bagaimana statement para kuasa hukum Sugi Nur merespon pasca vonis hakim 6 tahun penjara untuk Sugi. Mari kita simak sama-sama. Dengan putusan tadi kami akan mengajukan banding. Karena menurut kami Gus Nur tidak layak dan tidak pantas untuk dihukum walaupun 1 hari saja. Demi keadilan di masyarakat. Karena sering sekali pasal-pasal yang tadi digunakan untuk menuntut Gus Nur itu juga digunakan untuk menuntut orang-orang yang kritis di Indonesia selain Gus Nur. Jadi contoh yang tadi 14 ayat 1, 14 ayat 2 itu tentang keonaran, itu harusnya tidak terbukti karena keonaran pada tahun 1946 itu tidak sama dengan keonaran yang ada di Facebook. Tidak ada persamaannya dengan komentar di Facebook, karena komentar mungkin bisa saja antara di medsos, bisa saja komentar antara A dengan B itu saling menghujat di media sosial, tetapi begitu ketemu itu sebenarnya mereka baik-baik saja, karena di situ ada ketemu langsung kan, kita harus ada sopan santun dan lain sebagainya, dan itu tidak bisa dipersamakan yang pasal 14. Dan yang pasal Undang-Undang ITE pasal 27 itu sering sekali digunakan untuk alat membungkam masyarakat sebagai pasal yang represif. Contohnya yang sekarang ini yang lagi rame juga Bang Haris Azhar. Beliau mengkritisi Bapak Luhut Panjaitan, tapi juga digunakan pasal itu lagi. Sebenarnya pasal Undang-Undang ITE seperti sama dengan namanya Undang-Undang ITE, itu adalah informasi transaksi elektronik. Jadi itu bukan alat untuk memenjarakan masyarakat. Jadi itu harusnya seperti ini kan, teman-teman media juga hadir. Banyak sekali di masyarakat kita ada yang namanya penipuan online. Kowe kelingan aku pura aku saiki ning Kalimantan, itu kata-kata yang sering dipakai untuk menipu online. Seharusnya pasal itu yang digunakan untuk menjerat pidana-pidana seperti itu, bukan untuk menjerat masyarakat yang kritis. Apalagi penistaan agama. Tadi saya dengar juga, Masya Allah, ini Gus Nur seorang pemuka agama, seorang yang punya pondok pesantren. Entah masyarakat yang menilai suka atau tidak suka, Gus Nur ini adalah seorang
yang punya pondok pesantren yang setiap harinya mengajak kebaikan dan lain sebagainya, tetapi karena masalah mubahalah dijadikan seorang penista agama. Terus bagaimana kabarnya basar-basar yang pernah menista agama, yang tidak pernah diproses hukum, begitu? Mungkin ada yang mau ditambahkan? Terima kasih Bang Andika. Jadi terkait putusan hari ini, tentu menurut kami ya, jadi pertama itu langkah secara hukum itu adalah banding. Karena sehari pun Gus Nur itu tidak layak untuk ditahan dan dipersalahkan sedemikian rupa. Dan tadi memang tuntutan yang diputuskan oleh majelis hakim ini tuntutan primer. Apa itu? Pasal 14 ayat 1, 1946, Junto 55 ayat 1. Ini adalah pasal memang dari awal ini pasal karet. Apa yang kita belut seperti yang disampaikan tadi, keonaran di tahun 46 dengan keonaran tahun 2000 sekian, ini berbeda. Lalu pakai tafsir mana gitu dah. Jadi tentu tafsir yang menguntungkan oleh pihak-pihak yang sekarang sedang berkuasa. Begitu. Jadi kalau memang standarisasi keonaran itu adanya jawaban di media sosial, semua status di media sosial itu pasti ada pro dan kontra, itu pasti. Coba cek dah. Itu air laut, itu dalam lautnya atau dangkal. Bagi orang-orang biasa itu mengatakan itu cukup dangkal. Tapi bagi orang yang tidak biasa itu mengatakan sangat dalam. Pasti akan ada perbedaan begitu loh. Kalau yang dikatakan keonaran itu adalah dia kalau ada perbedaan pandangan di sosial media, semua status itu pasti ada pertentangan. Pasti, coba cek. Itu hukumnya pasti. Itu yang pertama pasal yang kita kritisi. Yang kedua, tadi memang ada kita dari awal itu juga dari lihat pertimbangan hukum, fakta di persidangan itu memang menghilangkan memang pledoi kita 100% malah begitu ya, 100%. Kita mengatakan mengapa yang namanya berita bohong kan begitu ya. Berita bohong berarti ada yang benar dong. Gitu. Apa yang dipersoalkan ini adalah ijazah palsu. Lah, kalau ada yang bohong itu berarti ada yang asli. Bukan kita yang bilang legalisir, bukan. Kita minta yang asli dari awal, bukan legalisir. Kan begitu poinnya. Tapi yang disampaikan tadi adalah di pertimbangan-pertimbangan vonis tadi itu adalah sudah ada kok legalisir, fotokopian tapi legalisir, bukan itu dari awal. Dari awal kita itu meminta yang asli. Baru tadi ada semacam pengarahan. Kenapa tidak tadi di SD langsung ngecek ke SMP, aku ngecek ke SMA gitu. Ini persoalan domainnya Gus Nur ini adalah meyakinkan beliau dan masyarakat sehingga adanya mubahalah. Baru tadi diarahkan karena sudah ada staf kepresidenan yang menjawab gitu ya. Ada tadi dari pihak UGM yang menjawab gitu. Itu yang bukan kita inginkan. Kita inginkan ijazah palsu Pak Jokowi. Begitu. Itu ijazahnya, ijazah asli, bukan fotokopian dilegalisir. Itu mohon dicatat. Baru yang ketiga tadi kita sempat protes di persidangan ini seolah-olah mau dibacakan itu bukan di persidangan sebenarnya. Ada semacam aura-aura dari awal kita masuk tadi dari pagi itu ini rame banget. Saya tadi hampir lupa ini pengadilan Surakarta, negeri Surakarta atau Mapolres Surakarta. Ini saya hampir lupa tadi. Ini ternyata setelah saya sidang ternyata ini pengadilan negeri Surakarta, bukan Mapolres Surakarta. Karena ramenya tadi para polisi datang kemari. Baru ada tadi persidangan ini waktu mau dibacakan ini vonisnya itu makin merapat. Nah, ini yang juga kita ingatkan. Ini pengadilan negeri Surakarta. Jadi yang namanya pengadilan itu ada pengamanan dalamnya juga, Pak. Kita juga ngerti lah. Pengadilan negeri ada pengamanan dalamnya, ada security-nya. Jangan seolah-olah semacam dibuat aura skema itu ini membahayakan, tidak. Ini Ustadz, ini Gus Nur yang memiliki pesantren yang cinta atas negeri ini, sering mengkritik kebijakan penguasa. Ya, beliau ini ingin melakukan itu saja, tidak lebih dan tidak kurang gitu lah. Oke, kalau ditanyakan menurut kita adil atau tidak, ini tidak adil dan zolim. Tidak adil dan zolim. Ini adalah hasil yang kita lihat adalah hasil ingin membungkam suara-suara kritis para masyarakat, para ulama, para ustadz. Oleh karena itu, langkah konkret kami sebagai PH-nya ini adalah melakukan banding. Tentunya kita berdoa ketika kita tidak mendapatkan keadilan di dunia ini, maka kita berharap pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang akan menuntut.
Insya Allah. Tadi kita melihat Gus Nur bahwasanya beliau sudah berupaya maksimal, kita juga sudah berusaha maksimal, teman-teman media, para jamaah juga sudah mendoakan, berusaha itu semuanya. yang Tapi ingatlah, disampaikan oleh para kuasa hukum, dan mereka pun dengan mantap mengatakan akan melakukan banding. Kita akan melihat bagaimana proses ya pada saat banding, karena memang ya baik Sugi maupun para kuasa hukum dia tidak terima itu, dan banding memang adalah sebuah mekanisme hukum yang telah disiapkan bagi mereka para pencari keadilan. Ketika putusan pengadilan tingkat pertama menurutnya itu ya tidak adil, ya maka diberi ruang untuk melakukan upaya hukum. Itulah prosedur yang harus ditempuh oleh siapapun yang menurutnya sedang mencari keadilan. Kita akan lihat, kamu menunggu seperti apa nanti proses banding yang akan dilakukan oleh para kuasa hukum Sugi. Sekian demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.